Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aulia dengan NIM 01 akan mempresentasikan permasalahan yang saya ambil dari kelompok saya, yaitu dengan jurnal reseptor yang terhubung pada protein G atau GPCR, kemajuan dalam struktur, mekanisme, dan penemuan obat yang telah terakreditasi Q1. Jadi permasalahan yang saya ambil itu bagaimana interaksi antara ligan oliceridin dan dengan reseptor GPCR akan mempengaruhi selektivitas dan efektivitas obat oliceridin sehingga menghasilkan efek terapi yang optimal dan meminimalkan efek samping. Nah, jadi interaksi ligan oliceridin ini dengan reseptor GPCR dalam menentukan selektivitas dan efektivitas terapi dan interaksi antara ligan dengan reseptornya merupakan faktor utama yang akan menentukan bagaimana efektivitas terapi dan profil efek samping pada suatu obat tersebut. Nah, dalam konteks analgesik opioid modern, oliceridin ini dikembangkan dengan agonis selektif pada mu opioid reseptor atau MOR yang termasuk dalam keluarga GPCR ini. Nah, dengan tujuan akan mempertahankan efek analgesik tapi akan meminimalkan efek sampingnya. Nah, berdasarkan jurnal utama, mekanisme kerja opioid konvensional ini seperti Ventolin dan morfin terjadi melalui aktivitas reseptor mu opioid yang kemudian akan memicu dua jalur penyinyalan utama, yaitu jalur protein G dan jalur beta arestin. Nah, kedua jalur ini akan secara bersamaan akan menghasilkan sinyal yang disebut juga dengan based signaling, di mana jalur G proteinnya akan berperan dalam menghasilkan efek analgesik. Sedangkan pada jalur beta arestin berkontribusi dalam efek samping opioid seperti depresi pernapasan, konstipasi, serta gangguan gastrointestinal. Nah, pada jurnal utama menunjukkan bahwa ligan seperti Ventolin itu juga akan berdekatan dengan reseptor opioid mioopioid, reseptor yang mengalami perubahan konformasi yang memungkinkan aktivitas kedua jalur tersebut secara bersamaan sehingga walaupun analgesia tercapai, efek sampingnya pun juga bakal tetap muncul. Nah, sebaliknya pada saat oliceridin berikatan dengan reseptor mioopioid, konformasi reseptor yang terbentuk berbeda dibandingkan opioid konvensional. Nah, struktur kompleks reseptor tersebut akan menunjukkan bagaimana orientasi ligan pada oliceridin dalam kantong pengikatan reseptor akan mempengaruhi posisi helix transmember reseptor terutama pada dominan TM6 dan TM7 yang merupakan bagian penting pada aktivitas ini. Nah, perubahan konformasi ini akan menyebabkan perekrutan beta arestin menjadi lebih lemah dibandingkan opioid konvensional pada umumnya. Hal ini juga terlihat pada gambar struktur kompleks reseptor ligan pada jurnal utama yang menunjukkan bahwa luas area interaksi pada reseptor mu opioid dan beta arestin pada kompleks dengan oliceridin lebih kecil dibandingkan dengan kompleks yang berkaitan dengan fentanyl. Dengan demikian, interaksi struktural antara oliceridin dan reseptor ini akan menghasilkan preferensi yang aktif melalui jalur protein G protein dibandingkan jalur beta arestin. Nah, temuannya juga sejalan dengan jurnal pendukung yang berjudul Overview and Progress of Clinical Application of Polyseridin yang telah terakreditasi juga Q1. Nah, temuan ini sejalan yang menjelaskan bahwa oliceridin itu merupakan agonis mu opioid yang bersifat G protein biasa. Nah, yaitu ligan yang secara selektif akan mengaktifkan jalur protein G sambil menurunkan perekrutan pada beta arestinnya. Sedangkan beta arestin berperan sebagai regulasi efek samping opioid seperti depresi pernapasan, dan gangguan gastrointestinal. Oleh karena itu, dalam mengurangi aktivitas beta arestin, oliceridin mampu meningkatkan efek analgesik yang kuat tetapi risiko efek samping yang lebih rendah dibandingkan opioid pada yang tradisional. Nah, pada gambar jurnal pendukung juga memperlihatkan bagaimana mekanisme secara konseptual. Pada bagian atas dijelaskan bahwa opioid konvensional mengaktifkan dua jalur sekaligus, yaitu jalur protein G yang akan menghasilkan analgesik dan jalur B arestin yang akan memicu efek samping seperti depresi pernapasan, mual. Nah, sementara itu pada bagian bawah gambar di bawah ditunjukkan bahwa oliceridin itu lebih selektif kepada jalur protein G sehingga akan menghasilkan analgesia yang serupa tetapi memiliki efek samping yang lebih ringan. Dengan demikian, gambar tersebut mendukung konsep bahwa bias signaling pada reseptor ini dapat meningkatkan rasio manfaat terhadap resiko suatu obat pada analgesik. Nah, selain itu, jurnal pendukung juga menjelaskan bagaimana sifat
Biasa agonismenya pada oliseridin merupakan hasil dari proses optimasi struktur ligan selama pengembangan obat. Senyawa ini akan dirancang untuk meningkatkan aktivitas sinyal molekul protein sekaligus meminimalkan perekrutan B-arestin. Pendekatan ini terbukti menghasilkan profil farmakologis yang bagus, di mana oliseridin menunjukkan insiden depresi pernapasan dan efek gastrointestinal yang lebih rendah dibandingkan morfin. Meskipun efek analgesiknya juga akan tetap aktif. Nah, dengan menggabungkan informasi dari kedua jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi spesifik antara ligan olisaridin dan reseptor mu opioid pada tingkat struktur molekuler menentukan bagaimana selektivitas pensinyalannya. Nah, orientasi ligan dalam kantong pengikatan reseptor menyebabkan perubahan konformasi reseptor yang lebih mendukung daripada aktivitas protein G dan akan mengurangi perekrutan pada beta arestin. Selektivitas jalur ini akan memungkinkan bagaimana olisaridin menghasilkan efek samping analgesia yang optimal sekaligus akan meminimalkan efek samping yang umum terjadi pada opioid konvensional, sehingga akan memberikan profil terapi yang lebih aman dan efektif dalam manajemen nyeri yang akut. Baik, sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.